Hai Beb, gimana nih? Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Kamu gimana? Baik. Beb, lo tau nggak ada berita yang lagi viral nih di sosial media akhir-akhir ini. Jadi berita ini tuh salah satu trending topik di Instagram, TikTok, dan platform media digital. Oh ya, jadi lagi ada berita apa kali ini, Beb? Nah, ini bakal jadi pembahasan menarik di episode podcast Jua minggu ini. Jadi Beb, beberapa hari ini lagi trending berita dari Cikita Fauzi. Lo tau kan dia siapa? Bentar. Oh, yang itu ya, Cikita Fauzi yang anaknya dari Ikang Fauzi itu kan, kayak gue tahu nih. Kayak gue lihat-lihat Instagram, lihat ada berita-berita dia gitu. Yap, bener banget. Yakin banget ya gue. Kalau lo tahu juga pasti sih. Tahu kan? Jadi si Cika nih mendadak gugur atau dicopot jadi petugas haji. Yang buat publik geger adalah pernyataan Ciki kalau dia ada ngerasa ada yang udah ngikutin semua proses sampai diklat. Tapi mendadak tiba-tiba Kemenhaj batalin dia jadi petugas haji. So, dari situ muncul banyak opini dan spekulasi melalui komentar-komentar di media sosial dong tentunya. Apalagi mengingat background Ciki yang merupakan anak dari salah satu public figure di Indonesia. Tapi ya, Beb, gue baca di salah satu artikel gitu ya, kalau ternyata nggak seluruh calon petugas haji yang sudah menjalani diklat PPIH itu secara otomatis ditetapkan jadi petugas haji gitu. Berarti kan semua peserta punya peluang tuh untuk dicopot dari tugasnya. Dan Wakil Kemenhaj juga udah menjelasin kalau pencopotan mendadak itu bisa aja gitu terjadi karena adanya pelanggaran indisipliner, pemalsuan absensi atau penyakit kronis gitu seperti jantung atau TBC dari yang gue baca sih. Nah, menurut pandangan gue secara umum sih ya, bisa aja kan ketika diklat berlangsung ada yang ternyata melanggar peraturan atau dia tidak ngikutin jadwal pelatihan gitu kan. Jadi ya mungkin aja sih pencopotan itu terjadi ya. Tapi yang jadi masalahnya di sini kan si Ciki juga nggak ngerasa ngelanggar aturan apapun gitu loh. Hmm, nah gue juga setuju kalau yang itu. Karena ada sebanyak 13 calon petugas haji yang dicopot mendadak di antaranya ya Cika ini. Dan ya, kayak yang lo bilang tadi, Ciki tidak merasa melanggar aturan atau kebijakan apapun. Jadi dia ngerasa ada yang janggal dengan pencopotan mendadaknya. Hmm, bahkan salah satu media digital menyebutkan kalau kasus Cikita Fauzi ini nggak cuma sekedar cerita personal, tapi juga merupakan refleksi bersama tentang transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Nah, ya gue juga baru inget nih kalau misalkan ada isu yang bilang kalau si Ciki itu nggak lolos tuh Beb di seleksi dan langsung dibantah tuh sama si Ciki karena dia itu nggak jadi apa petugas haji itu nggak ngikutin tes karena menggunakan jalur penunjukan langsung atau PL. Ya apalagi kan si Ciki ini merupakan selebgram sekaligus aktivis kemanusiaan sih ya. Jadi menurut gue kalau misalkan dia ditunjuk langsung sebagai petugas haji ya adalah hal yang wajar dan memungkinkan banget. Apalagi Ciki itu kan punya rekam jejak yang panjang juga dia sebagai relawan kemanusiaan dan petugas haji itu kan ya salah satu tugas utamanya adalah melayani kebutuhan jamaah gitu. Dan tapi ya yang jadi tanda tanya besarnya adalah kenapa gitu loh. Kenapa apa yang terjadi sampai adanya keputusan mendadak ini gitu.
Tadi sebelum mulai podcast, gue baca artikel terbaru. Kayaknya Cikita sekarang lebih memilih menjaga jarak dengan polemik yang sedang dihadapi. Oh iya jelas, itu gue setuju banget deh. Karena semakin banyak klarifikasi dan sebagainya, malah kan muncul statement atau opini liar yang malah akan buat si Ciki ini semakin banyak menerima hujatan atau bahkan tuduhan yang tidak berdasar. Ya, bahkan hujatan itu sampai ke ranah pribadinya. Ada yang berspekulasi Cikini dicopot mendadak sebagai petugas haji adalah karena dihamil. Wah, itu tuh udah bener-bener masuk ke ranah pribadi banget ya tanpa tahu fakta pastinya. Ini sih kayak eh, udah kayak gosip emak-emak di komplek. Tapi ya ada gitu aja ya yang punya pikiran begitu ada aja. Nah, nih Beb yang nggak kalah menarik dan buat tersentuh menurut gue di kasus ini tuh, Apa tuh, Beb? jadi ternyata si Ciki ini punya kakak kan, itu namanya Kak Bella Fauzi. Nah, dia ini memberikan dukungan penuh dan positif dan menanggapi pemberitaan atau hujatan tentang adiknya ini dengan kepala dingin, santai gitu. Dia juga ngasih perlindungan penuh ke adiknya, tapi dengan cara yang santai juga, karena dia paham banget dengan banyak menanggapi kasus ini akan banyak spekulasi tentang adiknya. Salah satunya yang tadi lo jelasin itu. Kayaknya senang banget punya kakak kayak Kak Bella yang mendukung dan melindungi adiknya. Sayangnya gue malah anak sulung. Ya berarti lu dong yang harus mengayomi adik-adik lo. Iyalah, tapi kalau aku boleh nak jadi Kak Ros aja lah sekarang. By the way, kalau nanti bakal ada yang bilang kalau lo ngebelain Cikita, apa tanggapan lo? Menurut gue sih ya Beb, setiap orang itu kan punya sudut pandang dan opini masing-masing. Tapi lebih daripada itu kita juga jangan abaikan fakta yang ada. Pihak Kemenhub juga kan udah memberikan penjelasan, begitu pun sebaliknya dari pihak Ciki. Di luar dari semua itu ya menurutku hanya orang-orang yang terlibat yang paling tahu fakta dari kasus tersebut ya. Dan untuk Ciki sebagai calon petugas haji kan tentunya dia sudah memahami peraturan dan ketentuan kalau pencopotan mendadak itu bisa saja terjadi. Namun yang jadi polemik ini kan ya Beb, karena si Ciki ini dia ngerasa ngikutin diklat dengan baik gitu. Dari subuh bahkan sampai malam dia selalu mengikuti pendidikan setiap hari di barak tanpa melanggar kebijakan apapun, sehingga dia juga ngerasa keputusan ini merupakan bentuk dari ketidakadilan gitu loh. Ketidakadilan memang merupakan salah satu hal yang lumrah terjadi di sekitar kita demi memenuhi keinginan pihak tertentu. Tapi percayalah, ketidakadilan yang kamu hadapi saat ini akan melahirkan sesuatu yang lebih baik dari yang seharusnya kamu dapat hari ini. Sekian podcast Jom hari ini. Sejak Jumpa jumpa lagi kita dengan pertama, cerita ku menarik lain. langsung jatuh Terima kasih, cinta. Anissa. Walau ku Ya, tahu sama-sama kau Beb, jumpa ada lagi. pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat